Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sofiatus Solihanur Fazrin dari kelas BK3B, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Ini berarti dalam memahami Islam ala Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satunya tidak berfungsi, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar karena dianggap tidak berharga. Begitu pula, jika ingin menunjang tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian yang serius. Jadi, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu melalui dakwah kepada anggota Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan warga yang ada pada amal usaha Muhammadiyah. Kalimat yang tadi saya jelaskan secara kritis mendeskripsikan gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan di setiap ruang dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di satu sisi ia tidak lepas dari sektor pembangunan ekonomi sebagai penopang kekokohan dakwahnya. Poin yang pertama yaitu sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal yaitu keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwahnya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan, sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya sama sekali belum mengenal apa sesungguhnya Muhammadiyah itu. Dengan perkataan lain, masyarakat masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Kekuatan ekonomi Muhammadiyah sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal kehadiran Muhammadiyah yang sasaran dakwahnya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus. Jumlah anggota Muhammadiyah yang telah bernomor baku Muhammadiyah dan yang belum serta simpatisan di seluruh Indonesia serta amal usahanya secara statistik. Apabila Persyarikatan Muhammadiyah mampu mengkoordinir dengan sebaik mungkin, sungguh luar biasa kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Secara real, ada amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan telah memiliki kekuatan untuk menyubsidi kepentingan persyarikatan dalam berbagai sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Sumber daya tersebut di atas telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 15. Munculnya kekuatan dalam bidang ekonomi disebabkan oleh daya yang mendasari lebih awal, yaitu kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. Orang beriman pasti memiliki etos kerja yang baik karena ia sadar bahwa umat yang terbaik itu adalah yang mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi manusia. Muhammadiyah dengan segala potensi yang dimiliki melalui amal usahanya itu memerlukan strategi yang lebih real ke arah yang lebih spesifik dengan melibatkan elemen-elemen Muhammadiyah yang terkait. Misalnya, pada daerah tertentu ada peluang bisnis perumahan atau dalam bentuk lainnya. Sebaiknya direspon dan hasilnya juga tetap dalam pengawasan Muhammadiyah. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke sungguh menjanjikan, sebab berbagai hal telah dimiliki sebagai jumlah anggota dan simpatisan serta relasinya. Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai instrumen bisnis dalam posisi sebagai produsen, konsumen, atau lainnya. Amal usaha yang paling terkecil sekalipun pasti punya potensi nilai ekonomi yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan masyarakat tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan nilai ekonomi. Islam mengajarkan tentang kewajiban untuk berinfak dan bersedekah serta yang lainnya. Bahkan, rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kemampuan bukan hanya pada aspek pengetahuan dan kesehatan, tetapi hal yang sangat urgen adalah kemampuan ekonomi. Umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, tentu wajib menyadari bahwa amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemurnian ibadah khusus dan pemurnian akidah boleh dikata telah berhasil. Namun, amar ma'ruf dalam bidang ekonomi belum menjadi prioritas atau perhatian serius bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah waktunya mendata kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah di seluruh Nusantara. Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh Nusantara, dan warganya pasti ada yang mengetahui potensi ekonomi di daerahnya. Data yang diperoleh itu dikaji oleh Muhammadiyah melalui majelis yang terkait dengan melibatkan PTM. Kemudian, hasilnya ditransformasikan kembali kepada warga Muhammadiyah sebagai pelaku ekonomi. Yang kedua yaitu Muhammadiyah dan kelas menengah. Suatu pergerakan dapat eksis melintasi zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kebesaran Persyarikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang karena kemampuannya mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam beraktivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik. Pesan ini bukanlah hal mudah melekat pada setiap manusia, khususnya bagi warga Muhammadiyah, kalau bukan didorong oleh nilai-nilai keimanan dan pertimbangan rasional. Suatu pergerakan tidak mampu bertahan lama karena pendukungnya mudah tersinggung, mudah putus asa. Pada akhirnya mereka mengundurkan diri dan mengambil sikap keluar dari perkumpulan, bahkan kembali mencela dan mengkritik. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat yakin bahwa Muhammadiyah ini akan diterima dengan baik oleh siapapun di kemudian hari, apabila diberikan penjelasan secara rasional, metode yang baik, dan disertai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak kisah berlalu bahwa sejumlah orang dulunya sangat anti-Islam, anti-Muhammadiyah, tetapi kemudian berbalik menjadi membela dan penggerak yang sangat produktif bagi misi Islam atau misi Muhammadiyah. Pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pesan ini memiliki makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beraktivitas melalui wadah Muhammadiyah adalah dalam rangka ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap keridhaan Allah semata. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ilmu yang dimilikinya mampu memikirkan sangat jauh ke depan bahwa Muhammadiyah ini akan semakin besar dan menjanjikan kegiatan ekonomi bisnis yang menguntungkan, menjanjikan pendapatan yang besar dan juga kekuasaan yang menggiurkan. Di sisi lain, Muhammadiyah dengan amal usahanya di bidang pendidikan akan melahirkan para sarjana yang rasional, memiliki konsep dan teori yang dikembangkan yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi persyarikatan sekaligus dapat menjadi sebuah ancaman. Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah menyadari hal itu, bahwa majunya suatu pergerakan memerlukan dukungan dari orang-orang yang berpikiran maju dan berakhlak yang tinggi, juga memerlukan dukungan material. Orang-orang yang mengkhidmatkan dirinya pada Muhammadiyah dan amal usahanya akan mampu menekan diri dari hal-hal yang menjanjikan di atas apabila ada jaminan terhadap diri dan keluarganya. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakoni usaha bisnisnya dengan berdagang yang hasilnya sebagian digunakan untuk membiayai para tenaga pengajar di sekolah yang ia rintis. Karena beliau sadar bahwa yang mengurusi dan mengajar itu memerlukan material untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Sementara waktunya habis untuk mengajar dan mengurusi kehidupan persyarikatan. Dari pesan pendiri Muhammadiyah tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan sumber daya manusia yang menjadi modal penggerak, Muhammadiyah memerlukan konsep rasional, produktif, dan implementatif.
Kemajuan Muhammadiyah dengan amal usahanya tentu perlu disyukuri. Namun, pada sisi lain terkadang beberapa orang membuat kejutan yang menggugat amal usaha persyarikatan. Hal ini dikarenakan beberapa janji yang menggiurkan itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan, "Hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dari perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih. Apabila bertengkar dan berselisih di muka pengadilan, jika itu kau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu memperoleh rizki dari Allah." Perkara yang sangat berurusan dengan pengadilan dikarenakan manusia-manusia yang berpengetahuan mengandalkan rasionalitasnya, sementara sisi rohaninya yang sangat lemah. Muhammadiyah dengan dukungan masyarakat kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis, karena sebagian diri dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperlibatkan. Padahal hal itu sudah mengakar secara turun-temurun dilakoninya dan dinikmati dengan seorang hati. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang Islam relatif terhadap kendala. Di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam peraturan ekonomi. 3. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang mendapat kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dalam transaksi jual beli. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat, pengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Yang keenam, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Anggota Muhammadiyah secara individual menjalankan usahanya dan berhasil karena mereka memiliki etos kerja yang baik dan terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit. Mereka mampu mengelola usahanya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Di sisi lain, apabila dijalankan oleh organisasi, usaha itu mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Ini ironis sekali karena Muhammadiyah sangat didukung oleh orang-orang kelas menengah dan rasional. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan secara gotong royong akan mudah diselesaikan. Ini berarti persoalan ekonomi dalam tubuh Muhammadiyah disebabkan oleh elemen tertentu yang perlu diobati agar gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa eksis. Yang keempat, model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala ini memiliki peluang yang luar biasa dalam formulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila pimpinan pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan majelis-majelis terkait dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi apabila dikoordinasi dan dikelola dengan sebaik mungkin dan seamanah mungkin membutuhkan banyak alat tulis kantor. Kebutuhan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk menopang kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Dalam Islam, sudah digariskan bahwa orang yang masuk surga dengan iman dan amal soleh. Untuk berdaya, orang harus bekerja dan untuk bekerja, orang harus berpikir. Kelemahan pada beberapa gerakan ekonomi Muhammadiyah dikarenakan pelakunya belum memiliki skill yang
skill yang standar dan etos kerja yang baik. Sehingga Muhammadiyah perlu membentuk lembaga khusus seperti BLKM atau Balai Latihan Kerja Muhammadiyah atau Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang terjun langsung ke Muhammadiyah. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Mengembangkan gerakan ekonomi Muhammadiyah dengan memberdayakan atau memberikan peluang untuk lebih kreatif bagi pelaku ekonomi Muhammadiyah akan memberikan dampak yang lebih positif bagi Muhammadiyah dan warganya. Amal usaha Muhammadiyah yang digerakkan diawali dengan proses bottom up, warga Muhammadiyah secara pribadi dan simpatisan. Kemudian mereka secara ikhlas menyerahkannya kepada Muhammadiyah untuk dikelola secara terorganisasi. Amal usaha ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun Muhammadiyah juga telah merintis proses top down. Muhammadiyah memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonomi secara internal dan eksternal. Yang pertama secara internal, melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Ortom Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Yang kedua, secara eksternal. Anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain. Untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, apabila dilihat dari kecenderungan manusia modern, peluang yang sangat efektif dan adalah melalui bidang ekonomi. Kebutuhan manusia modern semakin konsumtif dan materialistik, sehingga modal gerakan dakwah Muhammadiyah dilakukan secara simultan dengan majelis terkait untuk mendesain model gerakan dakwah yang spesifik, unik, dan implementatif serta terjangkau ke seluruh sasaran. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.